Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sahabat semuanya, kali ini akan saya ajak untuk berwisata religi dengan destinasi utama tempat pemakaman Kanjeng Sunan Kudus. Karena saat ini saya menggunakan armada bus ya sahabat semuanya, maka bus harus berhenti di terminal ini dulu sahabat semuanya, dan tidak bisa langsung ke tempat tujuan utama, yaitu tempat pemakaman ya, kecuali apabila kita menggunakan kendaraan pribadi semisal mobil atau motor begitu sahabat semuanya, itu kita bisa ambil alternatif secara langsung, cari parkiran atau tempat yang terdekat gitu aja ya. Jadi ya ini sahabat, ini lagi ramai, ini lagi ramai. Kebetulan banyak rombongan dari daerah-daerah lain yang bersamaan dengan kita ini. Jadi tapi sahabat semuanya tidak perlu khawatir ya, karena di sini kita sudah difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kudus ini, yaitu dengan menggunakan ojek yang sudah resmi ya, sudah resmi dan terdaftar. Jadi kita jangan khawatir ya, kita jangan khawatir nanti dimahalin begitu maksud saya sahabat semuanya. Karena di tempat ini kita harus membeli tiket dulu ya, jadi nantinya kita tidak perlu membayar perorangan secara cash ke bapak-bapak ojek tersebut sahabat semuanya. Jadi kita bisa beli tiket dulu PP begitu ya, kita bisa beli tiket PP ya, dan nanti kita dari sono pun tidak perlu bayar lagi karena sudah kita booking dari sini begitu. Untuk perjalanan tidak lama sahabat semuanya, diperkirakan antara 5 hingga 10 menit ya perjalanan motor. Sahabat semuanya, dari sini yuk kita kenal lebih jauh tentang siapa sih Kanjeng Sunan Kudus itu sahabat semuanya. Kanjeng Sunan Kudus adalah seorang ulama dan wali Allah yang karismatik serta sakti mandraguna sahabat semuanya. Beliau sangat dan gigih sekali dalam berjuang demi agama Islam di daerah Kudus, khususnya pada zaman kewalian. Dan banyak hal yang terkenal, terutama wasiat-wasiat beliau yang sangat berguna dan menjadikan pedoman bagi kita semua di akhir zaman seperti ini sahabat semuanya. Nah, topik mengenai taning wasiat Kanjeng Sunan Kudus merupakan salah satu diskursus esoteris dan kultural yang sangat mendalam di kalangan masyarakat Jawa, khususnya para pengikut tarekat atau mereka yang mendalami ajaran kabujangan. Wasiat ini bukan sekedar pesan moral biasa, melainkan dianggap sebagai peta jalan spiritual
untuk menghadapi goncangan zaman, terutama di masa yang sering disebut sebagai akhir zaman atau zaman Ejian. Filosofi training wasiat menjaga cahaya di tengah kegelapan. Secara etimologis, taning berasal dari kata tan atau tidak dan in di atau pada. Dalam konteks mistik sering dimaknai sebagai upaya menjaga sesuatu yang tidak terlihat namun sangat esensial. Wasiat ini adalah warisan dari Sunan Kudus atau yang bernama asli Ja'far Shodiq, salah satu wali songo yang dikenal sebagai waliul ilmi, pemilik ilmu yang luas, memiliki strategi dakwah yang sangat akulturatif. Dalam narasi akhir zaman, taning wasiat ditekankan pada konsep iling lan waspada. Ingat lan waspada. Sunan Kudus meramalkan suatu masa di mana tatanan nilai akan berbalik, masa yang dalam terminologi modern sering dikaitkan dengan krisis identitas, degradasi moral, dan hilangnya kemanusiaan. Prinsip utama wasiat yang diwasiatkan beliau kepada kita, khususnya umat di akhir zaman ini, di antaranya adalah jaga tauhid, hablum minallah, memastikan hati tidak terikat pada berhala-berhala modern, contohnya harta, tahta, dan egoisme. Dan juga jaga toleransi. Gus Jinggang, akronim dari bagus, ngaji, dagang, sebuah keseimbangan antara akhlak mulia ke dalam ilmu agama dan kemandirian ekonomi. Jaga harmoni, local wisdom, menghormati tradisi tanpa kehilangan esensi syariat, seperti larangan menyembelih sapi di Kudus demi menghormati umat Hindu di kala itu. Relevansi di akhir zaman, membaca tanda-tanda masyarakat sering menghubung-hubungkan taning wasiat dengan kondisi pancaroba dunia. Akhir zaman digambarkan sebagai masa di mana kebenaran sulit dibedakan dari kebatilan atau subhat. Fenomena jungkir balik. Sunan Kudus dalam berbagai literatur lisan diyakini telah memberi peringatan tentang fenomena di mana wong pinter kebelinger, orang berilmu justru menggunakan kepandaiannya untuk menipu. Wong bener kenger, orang yang berpegang pada kebenaran justru tersingkir atau menderita. Agama menjadi pakaian, bukan jiwa. Praktek agama hanya menjadi simbolis,
status atau politik, sementara kasih sayang, rahmat menghilang. Taning wasiat hadir sebagai jangkar di tengah arus informasi yang simpang siur. Wasiat ini menuntut setiap individu untuk memiliki taningan hati, sebuah perisai batin agar tidak mudah terombang-ambing oleh opini publik yang menyesatkan. Implementasi Gus Jinggang di era digital contohnya. Salah satu poin paling krusial dalam warisan Sunan Kudus adalah konsep Gus Jinggang. Di masa depan akhir zaman, tantangan terbesar manusia bukan hanya soal ibadah, ritual, tapi bagaimana bertahan hidup tanpa menjual iman. Pilar-pilar makna tradisional yang relevan akhir zaman. Bagus akhlak dan rupa yang baik, menjaga etika di media sosial dan integritas diri, ngaji nuntut ilmu agama, literasi digital dan pencarian kebenaran yang mendalam, dagang, kemandirian ekonomi, membangun kedaulatan ekonomi agar tidak mudah didikte sistem yang zalim. Bagi pengikut ajaran ini, menghadapi akhir zaman tidak dilakukan dengan cara mengisolasi diri di gunung, melainkan dengan cara terjun ke pasar atau berdagang, bekerja, namun dengan hati yang tetap ngaji, eling marang dumadi, mengingat Tuhan. Dalam berbagai diskusi mengenai taning wasiat, sering muncul kasus-kasus di mana individu kehilangan arah karena terlalu mengejar aspek dagang, namun meninggalkan ngaji atau sebaliknya. Krisis identitas global di akhir zaman, pengaruh budaya luar dan sekularisme dianggap sebagai tantangan besar bagi taning penjagaan wasiat ini. Sunan Kudus mengajarkan kita untuk menjadi seperti iwak segoro, artinya ikan laut, meskipun hidup di air laut yang sangat asin, daging ikan tersebut tidak menjadi asin. Ini adalah metafora untuk tetap memegang prinsip meskipun lingkungan sekitar sudah rusak. Kesimpulannya, taning wasiat dari Kanjeng Sunan Kudus pada akhirnya bermuara pada kesiapan mental menghadapi transisi besar. Wasiat ini menekankan bahwa kiamat atau kehancuran sebuah peradaban dimulai dari hancurnya nilai-nilai di dalam rumah tangga dan diri sendiri. Maka menjaga wasiat tersebut berarti memperkuat ketahanan keluarga, menghidupkan kembali empati sosial, serta tetap tenang dan
tidak goyah di tengah kepanikan massal. Wasiat ini adalah pengingat bagi kita semuanya bahwa meskipun dunia berada di ambang kehancuran di akhir zaman ini, tugas manusia adalah tetap menanam benih kebaikan sebagaimana ajaran luhur para wali. Dalam konstelasi dakwah Wali Songo di tanah Jawa, Sunan Kudus atau bernama asli Jafar Shodiq menempati posisi untuk dan sebagai tokoh yang memadukan ke dalam ilmu syariat dengan kearifan lokal yang progresif, yang mana salah satu warisan pemikiran beliau yang wajib dan paling fenomenal dan masih mendarah daging di masyarakat Kudus hingga saat ini adalah filosofi Gus Jinggang, akronim dari bagus akhlak, ngaji ilmu, dan dagang atau ekonomi. Dan ini bukan sekedar semboyan lokal, melainkan sebuah manifesto kehidupan yang komprehensif untuk membentuk manusia yang sempurna, insan kamil. Kata bagus dalam filosofi ini tidak merujuk pada ketampanan fisik semata, melainkan pada kebagusan budi pekerti atau al-akhlaq al-karimah. Sunan Kudus menyadari bahwa fondasi utama dari sebuah peradaban adalah karakter. Tanpa moralitas yang kuat, ilmu pengetahuan dan kekayaan hanya akan menjadi alat penghancur dalam konteks modern. Bagus adalah representasi kejujuran dalam setiap tindakan, sebuah nilai yang kian langka di tengah arus pragmatisme global seperti ini. Ngaji melambangkan komitmen tanpa henti terhadap literasi, baik literasi kitab suci maupun literasi semesta. Sunan Kudus menekankan bahwa iman tanpa ilmu adalah buta. Tradisi ngaji menuntut individu untuk selalu memperbarui wawasan berpikir kritis dan memiliki sandaran spiritual yang kokoh di era informasi seperti ini. Pilar ini bertransformasi menjadi kemampuan untuk menyaring informasi atau tabayun dan terus belajar agar tidak tergerus oleh disrupsi teknologi. Ngaji memastikan bahwa kemajuan material tetap berada dalam koridor ketuhanan. Hal yang paling membedakan Sunan Kudus dengan pendekatan asketis atau meninggalkan dunia dalam pilar dagang melalui mengajarkan bahwa kemandirian ekonomi adalah pilar kedaulatan umat. Dengan berdagang, seseorang tidak hanya menghidupi diri sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi sosial. Dagang dalam kacamata Sunan Kudus adalah ibadah, sebuah cara untuk memastikan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kemiskinan
yang seringkali menjadi pintu masuk bagi kerapuhan iman seseorang. Keistimewaan Gus Jinggang terletak pada keseimbangan, yang mana jika seseorang hanya bagus dan ngaji tanpa dagang, ia akan menjadi kapitalis yang rakus. Sinergi ketiganya menciptakan sosok manusia yang soleh serta ritual, cerdas serta intelektual, dan mandiri secara finansial. Filosofi Gus Jinggang adalah jawaban atas tantangan zaman yang kian kompleks. Ia menawarkan jalan tengah antara spiritualitas dan materialitas. Melalui ajaran ini, Sunan Kudus meninggalkan pesan abadi bahwa untuk menjadi hamba yang diciptakan Tuhan serta dicintai Tuhan, seorang harus mampu menebar manfaat di bumi melalui karya nyata, ilmu yang bermanfaat, dan karakter yang mulia. Kanjeng Sunan Kudus atau Jafar Shadiq dikenal sebagai arsitek peradaban yang mampu memadukan ketegasan syariat dengan kelembutan budaya. Namun di balik warisan fisik semua menara Kudus, terdapat warisan metafisik yang dikenal dengan taning. Wasiat kata taning bukan sekedar penjagaan fisik, melainkan sebuah laku batin untuk memagari, memproteksi diri, kesucian tauhid dan kemanusiaan dari polusi zaman. Dalam diskursus akhir zaman, akhirul zaman, taning wasiat ini muncul sebagai ramalan sekaligus pedoman yang navigasinya terukur dan terarah secara tepat. Dan Sunan Kudus dengan basyiroh mata batin seorang wali telah menangkap isyarat akan datangnya masa di mana tantangan kosmos dan sosial mengalami sungsang bawono atau jungkir balik. Secara filosofi, taning adalah kesadaran bahwa manusia di akhir zaman akan menghadapi serangan yang tidak lagi bersifat fisik, pedang atau tombak, melainkan serangan terhadap persepsi dan keyakinan. Krisis kebenaran postrat Sunan Kudus mengisyaratkan masa di mana mulut pandai berucap, namun hati kosong melompong dari cahaya. Disinilah taning berfungsi sebagai penyaring atau filter agar manusia tidak tertipu oleh bungkusnya tersebut. Dalam wasiatnya, salah satu tanda akhir zaman adalah hilangnya rasa cukup, qanaah. Manusia mengejar kuantitas namun kehilangan kualitas kedamaian. Taning wasiat mengajak kita kembali pada keberkahan, bukan sekedar kelimpahan. Inti dari wasiat Sunan Kudus yang paling relevan menghadapi kiamat peradaban adalah trilogi Gus Jinggang di akhir zaman. 3 pilar ini menjadi pertahanan terakhir. Antaranya bagus atau good,
karakter saat di dunia dipenuhi fitnah dan adu domba menjaga kebagusan akhlak adalah bentuk jihad. Sunan Kudus mengajarkan bahwa integritas adalah mata uang yang tidak akan pernah kembali inflasi, bahkan saat sistem keuangan dunia runtuh. Ngaji constant learning akhir zaman ditandai dengan kebutuhan yang terstruktur. Ngaji bukan sekedar membaca teks, tapi membaca tanda-tanda zaman. Moco kahanan tanpa pilar ini, manusia akan mudah terombang-ambing oleh ideologi palsu dan fanatisme buta. Sunan Kudus sangat menekankan kemandirian di akhir zaman. Ketergantungan ekonomi sering sekali menjadi pintu masuk bagi penghambaan kepada sesama manusia dan dagang, wirausaha atau mandiri. Seseorang mungkin menjaga kemuliaan dirinya agar tidak bisa dibeli oleh kepentingan yang zalim. Salah satu bentuk taning yang paling masyhur adalah larangan menyembelih sapi di wilayah Kudus. Secara esoteris, ini adalah simbol penjagaan harmoni di akhir zaman. Konflik sering kali dipicu oleh kepribadian di akhir zaman ini. Wasiat ini mengajarkan kita untuk mengalah demi menang secara ruhani. Menghormati orang lain meskipun berbeda keyakinan adalah strategi utama. Wasiat lisan yang turun-temurun di kalangan dalam lingkungan santri sering menyinggung fenomena yang kini kita rasakan. Pasar ilang kumandangi, pasar kehilangan suaranya secara maknawi, interaksi kemanusiaan dalam ekonomi hilang digantikan oleh algoritma dan transaksi tanpa wajah yang dingin. Wong pinter kebelinger, kepintaran tanpa tuntunan nurani hanya akan melahirkan kebijakan yang menindas. Ulama menjual agama. Mana mengamalkan taning wasiat ini secara praktis di akhir zaman. Salah satunya adalah puasa batin, menahan diri dari konsumsi informasi yang merusak jiwa. Zikir dan pikir menyeimbangkan antara logika intelektual dan rasa spiritual. Kemandirian pangan dan finansial. Per kilo ini pinten Pak niku? Dua paling ora. Niku dicampur nggih. Campur Pak. Daerah putih niki. Nampak. Niki lokasine putih Pak. Terminal bakalan Geraja. Bakal Geraja. Tapi kayaknya baru ngomong paling terakhir bisa ketidakmalih. Monggo Pak. Nggih.